3 alasan kenapa lo harus ngonten sekarang juga. Karena banyak orang ketika kita ngonten itu, yang penting bisa numpahin kecewaan, bisa ngilangin rasa gabut, tapi ternyata lo sudah melupakan satu hal bahwa sosial media ini menjadi sebuah peluang buat lo yang mau membangun atau mau menjalankan sebuah bisnis di kemudian hari. Dan memang setiap orang belum tentu bisa bangun bisnis, tapi setiap orang bisa belajar bisnis. Gue bakalan sering ke lo semua, kenapa sih lo harus ngonten sekarang kalau seandainya ingin menjadi seorang di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Akhir-akhir ini gue jarang bikin konten karena ada sesuatu hal yang lagi gue garap. Dan gue ngerasa guys, ketika selama 2 tahun gue berjalan ngonten, gue ngerasa hidup gue gini-gini aja dan gak ada perubahan. Tapi ternyata ada satu kalimat yang bisa merubah semua itu. Tapi gue akan bahas sekarang, gue bakalan bahas nanti di akhir. Dan yang jelas, 3 alasan kenapa lo harus ngonten sekarang juga. Jadi kita bakalan coba identifikasi dulu problemnya apa sih? Kenapa kita harus ngonten dari sekarang? Jadi banyak orang ketika ngonten di sosial media itu terlalu ribet. Kenapa sih terlalu ribet? Mereka bingung, gua harus mulai dari mana, gua harus ngomong apa, gua harus bikin topik apa. Padahal guys, sebenarnya ketika lo bisa tahu nih tujuan lo itu sebenarnya mau jadi apa. Karena banyak orang juga ngonten tuh nggak tahu tujuannya. Kebanyakan orang lebih mengandalkan bahwa gua pengen dapetin brand endorsement, gua pengen dapetin kerjasama dengan orang-orang yang ternama, atau mungkin lo dapat yang namanya popularity sehingga lo tervalidasi di masyarakat. Tapi tahu nggak, di balik itu semua tuh ada peluang yang sangat besar dari ini semua. Jadi menurut gua identifikasi masalahnya adalah lo terlalu banyak tahu dan terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang belum pernah lo cobain. Dan gue ngerasa selama 2 tahun ini dan, itu pun yang menjadi dasar bahwa, oh ya ternyata kalau gue mau bangun bisnis, gue mau dapetin side income, itu gue harus ngonten. Supaya apa? Supaya gue tahu target marketnya, kemudian gue tahu produk apa yang bakal dijual, dan gue tahu bagaimana caranya mendatangkan value bagi orang lain. Jadi bagi para pemula biasanya bermasalah di gimana tujuannya, siapa target marketnya, kemudian apa yang harus gua bahas, mereka nggak tahu. Sebenarnya kita tuh punya kelebihan, cuman elonya belum gali. Jadi guys, alasan pertama yang sangat gua rasakan sekali, kali ini gua bertemu dengan salah seorang yang punya banyak rumah, kemudian propertinya bejibun, tapi nggak tahu cara bermain di sosial media. Mereka nggak bisa ngonten, bikin brosur pun masih terbilang terbatas sekali. Kemudian juga yang namanya pemesanan digital, mereka masih blank banget. Nah, jadi kalau lo ngonten setidaknya lo tahu gimana cara untuk mempromosikan sebuah produk sosial media. Jadi ini alasan pertama, lo harus konten sekarang itu adalah lo bisa ningkatin skill-skill yang sebelumnya itu masih terkubur dalam diri lo sendiri. Dan seringkali ini dilupakan oleh teman-teman pemula. Mereka hanya berpikir gimana caranya dapetin follower yang membludak, kemudian views yang tinggi, tapi tujuan akhirnya ya mereka tidak sustain gitu loh. Mereka hanya short term saja, setelah viral ya sudah ngilang. Dan pada akhirnya buat bangun bisnis tetap susah. Jadi alasan pertama adalah lo bakal kebangun yang namanya skill-skill yang ada dalam diri yang tidak lo sadari. Karena era sekarang ini adalah era digital, makanya kenapa lo harus konten sekarang? Jadi ada peluang bisnis besar yang bisa lo manfaatin dari skill baru yang udah lo bangun di sosial media. Alasan kedua kenapa lo harus konten sekarang adalah lo bisa membaca situasi market, situasi audiens sosial media. Lo tahu kan, di kita ini ada 3 platform ya yang besar itu Instagram, YouTube, dan TikTok. Masing-masing itu penggunanya nggak cuma juta 2 juta, sudah puluhan juta. Lo bayangin dong kalau misalnya lo ngonten sekarang, kemudian lo bisa melihat psikologis mereka, kebutuhan mereka, dan kemudian juga keinginan mereka, harapan mereka itu bisa jadi sumber pendapatan lo. Contoh misalnya, gua bangun sebuah brand yang namanya Wannabe Property. Jadi gua pengen jualan yang namanya rumah, tapi gua nggak punya rumah. Nah, tapi akhirnya gue punya network. Networknya apa? Ya teman gua ini yang belum bisa masarin, belum bisa ngonten, belum ngerti digital marketing, akhirnya gue bantu pasarin. Sehingga terbangunlah yang namanya networking.
Nah, kalau lo bisa ngelihat, psikologis audiens kebutuhannya apa, dan kemudian lo punya networking yang pada akhirnya lo tidak akan kesulitan untuk mencari cuan. Karena sekarang tuh eranya, modern dan lo juga harus melek. Jadi yang paling utama adalah kalau lo ngerasa pengen menjadi siapa di kemudian hari, udah waktunya lo pelajari psikologi market, kemudian juga lo coba cari tahu apa yang audiens butuhkan dan lo bisa bangun networking di sosial media. Alasan ketiga kenapa lo harus konten dari sekarang, karena lo akan mendapatkan banyak ilmu. Ini yang paling utama, guys. Jadi ketika gue belajar dari tahun 2022 akhir sampai sekarang, jadi gue ambil kelas tuh dari tahun 2022, stop lama, kemudian gue rutin ambil kelas di bulan November tahun 2024 sampai bulan Juli kemarin. Gue ngerasa banyak banget yang gue lewatin, guys. Ternyata ada banyak ilmu-ilmu yang belum terserap dengan baik ketika kita sudah lama ngonten tapi belum ada perkembangan. Sorry guys, belum ada perkembangan. Nah, ilmu ini akan mendatangkan sebuah manfaat buat kita apa? Jadi ketika lo punya ilmu yang namanya digital marketing, lo punya ilmu cara bikin konten, lo punya wawasan mengenai audiens, di sini bakal mudah untuk mendapatkan atensi dari orang-orang terdekat, karena tidak semua orang itu diwarisi pemahaman, kemampuan, dan keilmuan yang sama. Jadi ketika lo mau belajar dengan baik, serius, tujuan udah tahu, psikologis audiens udah tahu, networking udah punya. Nah, tinggal ilmunya dilengkapi, ya nggak? Dan nggak mungkin juga sih orang-orang kalau misalnya mau berkembang cuma bertahan di ilmu yang itu-itu aja. Jadi ketika lo kenapa harus konten sekarang juga, karena ada banyak ilmu yang bisa lo ambil selama selama nih ya, tertanya adalah ketika lo mengkonsumsi konten-konten yang bisa mendatangkan perubahan dalam diri lo. Karena kalau semakin banyak kita konsum konten-konten yang isinya memicu dopamin lebih banyak, itu akan membuat kita stagnan. Tapi kalau lo setiap hari isi konten-konten lo itu dengan edukasi, kemudian ilmu-ilmu yang baru, itu akan semakin membuat lo berpikir keras bahwa ternyata 3 poin kenapa harus konten sekarang. Lo bisa dapetin networking, lo bisa baca psikologi audiens, lo jadi tahu gimana caranya mempromosikan produk, dan lo jadi tahu gimana medan di lapangan. Yang paling utama adalah ilmu menjadi segalanya. Jadi kalau lo nggak mulai sekarang, maunya kapan? Jadi guys, kesimpulannya adalah gue ketemu orang yang betul-betul tepat, diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian gue didekatkan, gue diberikan kemudahan untuk mempromosikan, dan pada akhirnya ini adalah sebuah peluang. Jadi pada akhirnya gue harus bangun brand di bidang properti. Dan ini sengaja gue bangun supaya apa? Bisa mendatangkan peluang-peluang cuan buat gue sendiri. Dan kedepannya mungkin akan ada teman-teman yang bergabung di tim gue nih. Dan semoga aja, mohon doa dari teman-teman semua, Wannabe Property ini bisa berkembang, karena brand ini baru lahir beberapa hari kemarin karena ketemu dengan orang yang tepat, dan kemudian juga istilahnya kita membangun bisnis kerjasama yang saling menguntungkan. Semoga saja di kemudian hari gue bisa share ke teman-teman semua apa aja sih yang gue dapat ketika membangun kerjasama di bidang properti, karena base-nya gue dulu pernah jadi kontraktor selama 9 tahun, jadi nggak terlalu sulit. Dan yang paling utama adalah jangan pernah berpikir untuk ingin segala instan, karena semuanya butuh proses, guys. Gue percaya lo semua pasti bisa sukses. Lo semua pasti bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang sudah lo tanam, dan gue yakin masa depan lo lebih cerah daripada gue, dan gue yakin juga lo pasti bisa melewati rintangan-rintangan yang ada di depan. Jadi be smart audience, semoga aja kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, dan terima kasih sudah stay tune terus di kontennya Kang Adi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.